Di bawah tanah yang pemandangannya selayaknya malam berbintang, tim Shadow kini tengah menyusuri sungai yang berada di lantai ketiga Tunnel of Gloom Dungeon, yang dikenal sebagai sungai Pseudo Night Sea. Lingxi menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa lantai terakhir itu sangatlah menarik, dikarenakan mereka harus menaiki perahu dan secara bersamaan mereka juga harus menyerang sekaligus bertahan untuk tetap bisa berada di perahu. Dan itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Setelah beberapa saat mengarungi sungai, pada akhirnya sampailah mereka di titik di mana monster akan muncul. Dan muncullah bos monster penunggu sungai tersebut, Gigantic Fan of the Pseudo Sea, Teviathan. "Itu besar sekali, kita harus segera mengalahkannya," ucap Ryuko, yang lalu Lingxi hanya tersenyum, dan ia langsung melesat begitu saja mendekati monster tersebut meninggalkan Ryuko. Ternyata tidak hanya Lingxi yang bereaksi demikian. Dark Vader pun memiliki reaksi cepat yang sama seperti Lingxi. Bagi Dark Vader, kecepatan reaksi seperti itu merupakan fondasi utama baginya sebagai player jarak jauh, dan ia pun langsung menembak monster itu tepat pada matanya. Lingxi berpikir bahwa keputusan Dark Vader adalah tepat, karena memang kelemahan monster itu adalah tepat pada matanya. Menyerang tubuhnya hanya akan sekedar menimbulkan kerusakan ringan dan hanya membuatnya pergi memasuki air untuk beregenerasi. Namun, tetap saja monster itu akan menggunakan kristal-kristal yang ada di dungeon untuk membangkitkan monster kecil untuk melindunginya. Dan dengan aba-aba dari Lingxi, tim Shadow pun lalu mulai mempersiapkan diri dengan meminum Holy Morning Dew untuk dapat mengalahkan monster-monster kecil pengganggu. Monster-monster mob itu disebut sebagai prajurit-prajurit mutan dari Pseudo Sea. Tim Shadow kini harus menghadapi monster-monster mob yang terus bermunculan. Akan tetapi, meskipun saat ini mereka sedang sibuk, sempat-sempatnya Tilis menagih Lingxi akan permintaan yang belum diajukan olehnya. Hal itu dikarenakan Tilis hanya merasa bahwa ia tak ingin memiliki hutang padanya. Di sisi lain, menggunakan skill Spinning Strike, Ryuko menciptakan suatu serangan angin tornado yang beriringan dengan ayunan tinju raksasanya. Ditambah dengan efek Holy Element dari potion superior Holy Morning Dew. Skill Ryuko tersebut pun lantas memberikan damage yang luar biasa pada monster-monster mob tersebut. Bahkan dirinya juga tak perlu berubah wujud sepenuhnya menjadi sosok raksasa. Di sisi lain, juga ada Narlo yang menggunakan kemampuan pemanggilan petir untuk memanggil petir guna menyerang monster-monster mob itu juga. Selain itu, dirinya juga sedang terkejut melihat si cerewet Ryuko ternyata dapat melakukan hal tersebut. "Berhati-hatilah dengan tentakelnya," ucap Lingxi memperingatkan rekan-rekannya. Hempasan tentakel-tentakel itu pada permukaan air lantas membuat perahu yang mereka naiki terombang-ambing. Mengetahui amukan monster itu bermula setelah Narlo menggunakan kemampuan petir, dirinya pun berpikir bahwa kelemahan monster itu kemungkinan adalah lemah terhadap serangan petir, dan ternyata memanglah benar dugaannya itu. Lingxi lalu mengatakan bahwa memang monster itu tidaklah lemah terhadap api, melainkan lemah terhadap petir. Serangan monster memakai tentakelnya kini semakin gencar, dan membuat tim Shadow kini menjadi sibuk untuk menghindar. Akan tetapi, bagi Lingxi itu adalah hal yang baik, karena dengan begitu ia akan bisa melangkah ke langkah yang selanjutnya. Lingxi lantas menggunakan cambukan-cambukan tentakel agar cambukan tersebut mengenai monster-monster mob, yang lalu ia akan memberikan serangan petir yang lezat setelahnya. "Master, itu sangat brilian sekali. Kupikir aku tahu apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Ayo, atasi monster mob itu terlebih dahulu. Hancurkan kristal yang digunakan untuk mensummon mereka." "Baiklah, dimengerti." Dan serangan gabungan dari mereka pun lantas mampu menghancurkan semua kristal-kristal itu. Yang tersisa sekarang hanyalah monster besar itu seorang, dan Ryuko pun mengatakan ketakjubannya, dikarenakan mereka mampu mengalahkan 6 gelombang monster mob sebelumnya dengan mudah, berkat memakai potion Holy Morning Dew. Dan ia tak bisa membayangkan betapa putus asanya para player lain yang tidak mengetahui akan efek elemental tersebut ketika sedang mencoba menyelesaikan dungeon ini. Dan menurut Lingxi, itulah yang disebut bahwa ilmu pengetahuan itu mahal harganya. Dan ketika mereka semua telah menyelesaikan dungeon tersebut, Lingxi berencana akan menjual informasi mengenai cara penyelesaiannya kepada player lain.
Untuk langkah selanjutnya, Lingxi lalu meminta kepada Ryuko, Tilis, dan Dark Feather agar mengagro tentakel-tentakelnya, sedangkan dirinya bersama dengan Narlo akan mempompakan daya listrik di seluruh tubuh monster itu dan menghancurkan semua matanya dalam sekali serang. Dengan kerjasama yang baik di antara mereka, mereka pun mampu mengagro tentakel-tentakel tersebut agar menghindari Lingxi dan juga Narlo. Dan kini, Lingxi akan mencoba mencari tahu apa mungkin skill-skill Glorious One miliknya akan bisa bekerja bersama-sama dengan skill Spell Thief. Dan jika itu bisa dilakukan, maka itu akan menjadi senjata yang luar biasa di gudang persenjataannya. Narlo, bersiaplah! Baiklah! Menggunakan grappling hook, Lingxi lalu berayun mendekati monster sembari menghindari tentakel yang menyerang, hingga sampailah ia di tempat yang lebih tinggi. Dirinya lalu mengeluarkan Great Sword, Heaven Sword, dan lalu, seperti halnya ketika ia memasukkan kekuatan elemental pada dagger, dirinya juga mencoba memasukkan elemen petir dari skill elemental manifestation Thunder Flash ke dalam Heaven Sword. Ditambah lagi dengan Narlo yang bersiap menyerang dari bawah menggunakan skill Thunder Serpent. Sebuah serangan gabungan berelemental petir dari Lingxi dan Narlo pun lalu dengan telak mengenai monster tersebut. Tempat berpindah ke tempatnya anggota dari guild nomor 1 Thousand Autumns berada. Terlihat ada Tabazengo beserta dengan Whitebone Temptress. Mereka berdua sedang membicarakan keinginan mereka untuk mencoba menyelesaikan Tunnel of Gloom lagi. Tabazengo sangatlah yakin pasti ada suatu cara yang dapat digunakan untuk dapat menyelesaikan dungeon tersebut. Oleh karena itu ia mengajak Whitebone Temptress untuk ikut dengannya menuju perpustakaan guna mencari informasi yang berkaitan untuk penyelesaian dungeon tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Tabazengo dikejutkan oleh suatu notifikasi global yang muncul. Temptress yang terheran-heran melihat ekspresi Tabazengo yang tiba-tiba menjadi pucat. Tabazengo lalu berkata, Seseorang telah menyelesaikan Tunnel of Gloom lebih dulu dari kita, yang merupakan guild nomor 1. Sebuah pemberitahuan atas sebuah pencapaian rekor baru telah diumumkan. Sebuah rekor atas penyelesaian Tunnel of Gloom Dungeon dengan tingkat kesulitan Insanity. Kita berhasil melakukannya, Saudara Lingxi. Kita adalah yang pertama menyelesaikannya. Woohoo! Ucap Ryuko yang sangat bergembira. Tujuan Lingxi untuk menjadi yang pertama dalam menyelesaikan dungeon tersebut kini telah tercapai. Hanya saja ia juga mengetahui bahwa sebuah tantangan baru akan segera muncul. Karena tepat di saat sistem mengumumkan bahwa rekor tersebut dicapai oleh player dari Guild Nebulos, lalu muncul lagi pemberitahuan bahwa jalur untuk menuju dunia bawah tanah akan segera dibuka. Dan pembaruan besar-besaran itu akan dirilis dalam waktu 3 hari lagi. Tempat itu merupakan area map yang baru, yang mana akan ada equipment baru yang dapat ditemukan, dan juga terdapat lebih banyak misi serta dungeon yang menunggu untuk diselesaikan oleh para petualang. Kita benar-benar telah memicu sebuah pembaruan sistem, ucap Tilis dengan takjub. Usahaku untuk menghabisi monster-monster mob itu ternyata tidaklah sia-sia, ucap Narlo. Sepertinya ini akan menjadi lebih menarik, tambah Ryuko. Imbas dari penyelesaian dungeon ini mungkin akan lebih besar dari yang kalian bayangkan, karena kita adalah orang-orang yang berasal dari dunia atas. Mekanik di dunia bawah tanah bahkan akan lebih seru dan menarik lagi, ungkap Lingxi. Master, kenapa kau terlihat seperti telah mengetahui bahwa ini akan terjadi? Tanya Narlo yang terheran-heran dengan apa yang Lingxi ketahui. Itulah bagaimana dia, nanti kau juga akan terbiasa dengan itu, jawab Tilis. Saudara Lingxi tahu segalanya, dia adalah seorang pro di atas semua pro, tambah Ryuko. Dan Lingxi sendiri lagi-lagi hanya bisa menjawab bahwa hal seperti itu dapat diketahui jika sering-sering membaca di perpustakaan. Dan Narlo pun hanya percaya saja dengan jawabannya Lingxi itu. Setelah sekian lama berada di dalam dungeon, Lingxi pun lantas mengajak rekan-rekannya untuk segera keluar dari dungeon. Singkat cerita, akhirnya sampai juga mereka di pintu keluar dungeon. Lingxi yang baru saja berencana akan kembali dulu ke guild. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh sesuatu, yang mana itu adalah suatu pesan yang banyak sekali dari Tiana. Bahkan wakil Guildmaster Kokoli dan Guildmaster Stillwater juga mengirimkan pesan padanya.
Lingxi pun lantas bertanya-tanya mengenai apa yang terjadi, dikarenakan tidak biasanya mereka bersama-sama mengirimkan pesan padanya. Bahkan Guildmaster juga. Hingga saat ia membacanya, Lingxi pun mendadak pucat. Hal itu dikarenakan isi pesan-pesan tersebut semuanya adalah perintah untuk Lingxi dan teman-temannya agar segera pergi melarikan diri dari dungeon tersebut sekarang juga. Dikarenakan saat ini orang dari Guild Wolfang telah mengepung mereka. Bahkan Guildmaster Wolfang Sawyer juga akan menyergap Lingxi. Saat ini rekan-rekan dari Guild Nebulos sedang dalam perjalanan untuk membantu Lingxi. Akan tetapi, orang-orang dari Guild Wolfang kini telah menampakkan diri. Aku telah menunggu kalian terlalu lama. Jadi, kalian itu pasti adalah tim Shadow kan? Sawyer yang langsung meluncur sembari menumbuk di tempat tim Shadow berada. Lingxi pun lantas menyuruh rekan-rekannya untuk segera berbencar. Jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri, ucap Sawyer yang lalu. Sawyer langsung menyerang tim Shadow. Jika kau ingin menyakiti teman-temanku, maka kau harus melewati tanknya terlebih dahulu, ucap Ryuko yang telah terluka karena telah menahan serangan kejutan dari Sawyer itu. Oh, jadi kau memiliki kemampuan pembesaran tubuh? Ucap Sawyer sembari berpikir bahwa ternyata serangannya tadi ternyata tidak berpengaruh pada Ryuko. Sungguh menarik sekali. Namun tetap saja, kau masihlah terlalu lemah jika dibandingkan denganku, bocah cebol. Dan Ryuko pun lalu dihempaskan begitu saja oleh Sawyer. Kau pasti adalah si Thief yang dipanggil dengan nama Lingxi kan? Selanjutnya adalah giliranmu. Tempat ini juga akan menjadi tempat peristirahatan terakhir untukmu, ucap Sawyer yang lalu ia dikejutkan oleh sesuatu yang muncul. Hei, siapa yang telah kau panggil cebol? Ucap Ryuko dengan tubuh raksasanya yang ternyata ia masihlah baik-baik saja. Lingxi pun lantas mengatakan keheranannya terhadap Sawyer, yang mana Sawyer selaku Guildmaster Wolfang secara pribadi telah memimpin timnya hanya untuk memburu tim kecil yang rendah hati seperti Shadow. Dan Lingxi merasa bahwa timnya itu tidaklah pantas untuk mendapatkan perhatian lebih macam itu. Akan tetapi bagi Sawyer, ungkapan tidak pantas itu tidaklah berlaku untuk tim Shadow, karena ia tahu bahwa tim Shadow lah yang telah berhasil menyelesaikan Tunnel of Gloom Dungeon, dan terkhusus lagi bagi si Thief bernama Lingxi. Maka apa yang akan Sawyer lakukan selanjutnya akan sangat pantas sekali. Lingxi menyadari bahwa gelar Armored Giant tidaklah sembarangan bisa Sawyer dapatkan, karena Lingxi tahu bahwa Sawyer memiliki kombinasi yang menakutkan antara kekuatan dan pertahanan di tangannya. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya mendengar bahwa Sawyer memiliki kekuatan yang luar biasa, dan Lingxi sangat tidak menduga bahwa ternyata kecepatannya juga sangatlah luar biasa. Lingxi pun membayangkan seandainya serangan sebelumnya tepat mengenainya, mungkin ia akan langsung kehilangan 2/3 HP-nya. Orang-orang Wolfang yang lalu melihat bahwa ternyata ada Narlo sedang bersama dengan tim Shadow, dan mereka menganggap bahwa Narlo itu adalah seorang pengkhianat. Baiklah, jika memang benar itu adalah Narlo, maka aku akan menghabisi sepengkhianat itu terlebih dahulu. Aku yakin Squirrel akan senang mendengarnya. Hei, kau jangan terlalu banyak berharap. Sekarang dia adalah bagian dari tim Shadow. Aku tak akan membiarkan kau menyentuhnya sedikit pun, ucap Lingxi yang lalu membuat Narlo sangat terkesan dengan apa yang masternya ucapkan. Aku hanya bisa memiliki keuntungan dengan jarak jauh. Namun, dengan area sekitar yang seperti ini, aku tak memiliki pilihan lain lagi, ucap Blackfeather yang memilih menggunakan senjata pistol. Pasukan dari tim Armored Squad sudah mulai turun untuk menyerang, ditambah dengan skill upheaval dari Sawyer yang berupa serangan dengan efek pusaran angin, membuat area sekitar menjadi kacau dan membuat tim Shadow harus berpencar untuk menghindar. Akan tetapi, ternyata serangan dari Sawyer itu secara khusus hanya ditujukan pada si pengkhianat Narlo. Narlo yang lantas berusaha menghindar. Namun dirinya malah berpikir bahwa sebelumnya ia belum pernah sempat beradu pukulan dengan Guildmaster Sawyer. Jadi kali ini ia ingin mencoba untuk saling adu pukulan dengannya. Hei idiot kau! Itu bukanlah serangan yang bisa dihadapi begitu saja. Ketika dia mendekatimu, maka pertahananmu akan berkurang sebanyak 50%. Berhati-hatilah, itu mungkin akan membunuhmu dalam sekali serang, ucap Lingxi. Tidak mungkin, itu terdengar mengerikan sekali,
ucap Narlo yang baru mengetahuinya. Hanya saja, posisinya saat ini sudah sangat terlambat untuk dapat menghindar, hingga saat ia akan terkena telak dengan serangan tersebut. Tiba-tiba muncul tangan Ryuko yang langsung menangkap tubuh Narlo dan dapat terhindar dari serangan tersebut. Dan dengan tangan satunya lagi, Ryuko gunakan untuk menyambut serangan Sawyer menggunakan tinjunya. Jangan hanya berdiri saja dan menontonnya. Cepat pergi dari area sini. Sawyer memiliki serangan area dengan jangkauan yang sangat luas, yang akan sangat merugikan kita. Perintah Lingxi. Ini benar-benar hal yang bagus, mengetahui bahwa teman kecil kita ternyata bisa berubah menjadi besar, dan lalu datang membantuku. Aku juga tersentuh dengan perhatian yang kau berikan padaku, Master. Ucap Narlo. Ryuko lalu menggunakan skill Shockwave, yang merupakan skill yang mampu membuat permukaan di sekitar menjadi bergetar. Hanya saja, bagi Sawyer itu hanyalah sekedar skill level rendahan, dan tak akan mampu menggoresnya sedikit pun. Namun tujuan Ryuko menggunakan skill tersebut bukanlah untuk menyerang, melainkan untuk membuka kesempatan baginya beserta teman-teman, agar dapat melarikan diri. Sawyer yang mengetahui tim Shadow kini telah melarikan diri, dirinya pun lantas meminta anak buahnya untuk segera mengejar mereka, karena ia yakin mereka tak akan mampu melarikan diri terlalu jauh. Melihat dari skill-skill dan equipment yang musuh miliki, Tillis berpikir bahwa musuh benar-benar telah membuat persiapan yang sangatlah matang. Bahkan mereka juga memiliki strategi dari komposisi yang mereka gunakan. Jadi bisa dipastikan mereka telah berlatih hanya untuk menyerang tim Shadow. Mengetahui hal itu, Tillis pun sangatlah yakin bahwa musuh kali ini benar-benar tak akan berhenti sampai bisa menghentikan tim Shadow. Dan untuk hal itu, Lingxi pun memerintahkan semuanya agar bisa menuju ke zona aman terlebih dahulu dan lalu berteleportasi dari sana. Maksud dari rencana sebelumnya adalah untuk berpencar setelah menuruni tebing dan lalu bertemu kembali di guild. Akan tetapi, di bawah tebing sudah ada pasukan lain dari Wolfang yang telah menunggu mereka di hadapan. Dan itu adalah wakil Guildmaster Wolfang di Frappe Squirrel yang telah menunggu Lingxi dan tak akan membiarkannya untuk kabur. Kini Lingxi menyadari bahwa ia bersama timnya tak akan mampu menghindari mereka lagi. Karena di atas tebing juga ada timnya dari Sawyer yang juga telah mengejarnya. Ini terlihat seperti ikan di dalam kaleng. Aku yakin itu adalah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan situasi saat ini. Sekarang bagaimana Lingxi? Dua Guildmaster Wolfang beserta anggotanya telah berada di sini. Ini benar-benar terlihat tidak bagus. Ucap Tillis. Kita masih bisa mengatasinya jika hanya mereka berdua. Namun dengan jumlah mereka saat ini. Kau masih bisa tertawa di situasi yang seperti ini? Bagaimana bisa aku tak tertawa? Ini adalah sesuatu mengenai Guildmaster dari Wolfang, guild yang merupakan 5 guild besar. Dia secara pribadi telah memimpin pasukannya untuk menyerang kita. Bahkan saat ini ia juga sampai menggerakkan wakil Guildmaster beserta seluruh anggota guildnya. Hanya untuk kita, tim Shadow. Ini akan menjadi pertarungan yang tak akan pernah terlupakan. Kau, orang tak berotak, masih bisa bermulut besar di hadapan kematianmu. Kali ini, aku benar-benar akan membuatmu bersujud memohon ampun. TV ini, dengan keberaniannya yang seperti itu, kami benar-benar tidak boleh membiarkannya bertindak sesuka hatinya lebih lama lagi. Pikir Sawyer. Itu akan sangat GG bagi mereka. Ucapan yang sangat bagus, Master Lingxi. Aku telah membuat pilihan yang tepat untuk mengikutimu. Tim Shadow juga akan benar-benar menjadi legenda. Ayo kita mulai untuk membantai mereka, perintah Sawyer kepada seluruh anak buahnya. Namun tiba-tiba, Wolfang, kalian benar-benar tidak tahu malu. Suara itu. Kau benar-benar sampai mengerahkan semuanya hanya untuk menghentikan 5 orang dari Nebulos, ucap Kokoli. Beraninya kau menyentuh orang-orang dari Nebulos kami, akan kuhancurkan guild kalian, ucap Dila. Hal yang bagus, kita bisa sampai di sini tepat waktu. Mempertahankan portal ternyata benar-benar menghabiskan sumber daya yang tidak terbayangkan, ucap Tiana. Itu Sister Tiana, Dila, dan wakil Guildmaster. Aku tak menyangka bahwa ternyata kau akan muncul juga. Kuharap kami belumlah terlambat, Saudara Lingxi. Dan ternyata Guildmaster Nebulos Stillwater juga ikut turun tangan untuk membantu Lingxi beserta timnya. Sawyer pun sangat tidak menyangka bahwa Stillwater juga sampai menunjukkan dirinya.
Dan hal itu menunjukkan bahwa Tiff itu benar-benar sangat penting bagi Stillwater. Begitu pula dengan Lingxi, dirinya juga tidak menyangka bahwa Stillwater akan ikut datang untuk membantu. Dan dengan terang-terangan Stillwater menjawab bahwa jika bukan karena berkaitan dengan Lingxi, mungkin dirinya tak akan turut membantu. Di sisi lain, Dila juga memberitahukan kepada Ryuko alasan mengapa bisa dengan cepat sampai adalah dikarenakan Tiana. Sesaat setelah Tiana mendengar kabar bahwa tim Shadow sedang disergap, dirinya langsung melaporkannya pada Stillwater dan memintanya agar segera mengerahkan semua anggota guild untuk membantu. Dan untuk membuka portal dengan tujuan langsung ke tempat itu, pihak guild juga harus mengocek sumber daya yang sangatlah banyak. Wah, Sister Tiana benar-benar bisa diandalkan. Wasabi juga adalah orang yang telah memberitahukan informasi tersebut. Ini sudah sangat lama sekali sejak terakhir kali bertemu dengannya. Tapi kali ini terlihat sepertinya dia telah bekerja keras hanya untuk mendapatkan informasi seperti ini. Hahaha, coba tebak, berkat dia juga pernah membuat kami masuk ke dalam jebakan. Kehadiran seluruh anggota dari Nebulos lantas disambut baik oleh Depraved Squirrel, karena menurutnya, hal itu akan sekaligus bisa untuk membalaskan kekalahan atas perang guild sebelumnya. Tilis dan Dark Feather yang bukan dari Nebulos juga akan turut membantu. Sedangkan pasukan Dira akan melindungi Tiana yang sedang mempertahankan portal agar pasukan bala bantuan dapat datang menyusul. Dan lalu Sawyer, dirinya yang juga tak mau ketinggalan di belakang. Dirinya langsung melompat turun dari tebing dan akan menyelesaikan Stillwater, si cleric terlebih dahulu, baru kemudian akan menghabisi Lingxi. Akan tetapi, tiba-tiba datang serangan kejutan yang langsung menghentikan niat dari Sawyer untuk menyakiti Stillwater, yang ternyata itu adalah wakil Guildmaster Kokoli yang bersiaga untuk melindungi Stillwater. Lingxi juga meminta Little Ryuko agar melindungi Stillwater, sedangkan dirinya sendiri saat ini ia telah menjadi incaran dari musuh bebuyutannya, yaitu Depraved Squirrel. Di sisi lain, Metal Smash! Pukulan yang sangat kuat dilancarkan Sawyer. Akan tetapi, dengan sigap Ryuko langsung menghalau serangan itu menggunakan Lion King Shield, yang mana kekuatan pertahanan Ryuko kini juga telah diperkuat oleh Stillwater menggunakan Holy Light Reinforcement. Lingxi benar-benar memiliki mata yang bagus. Ia benar-benar bisa mengetahui potensi tersembunyi dari Little Ryuko. Akan tetapi, di saat berhadapan dengan Sawyer, kamu masihlah kurang. Perkenankan aku untuk membantu. Kita tak boleh membiarkan Wolfang memandang rendah kita, Little Ryuko, ucap Stillwater. Yang lalu ia memberikan special boost pada Ryuko, yaitu merupakan buff yang dapat meningkatkan semua stat sebanyak 54% selama 30 detik. Oh, tidak peduli seberapa besar shieldmu, kau tidak akan mampu terus bertahan menahan seranganku ini. Aku kira bahwa hanya Tiff itu yang harus kuperhatikan. Tidak kusangka, ternyata ada juga orang yang bisa berubah menjadi besar. Pemanasan telah selesai. Aku akan bermain denganmu sebentar, ucap Sawyer yang kini ia memutuskan menangani Little Ryuko terlebih dahulu. Di sisi lain, Stillwater, kau jangan jauh-jauh dari pandanganku. Bukankah kau sedikit terlalu meremehkanku? Begini-begini, aku tetaplah adalah cleric terkuat di Heavenland. Hei, jangan berlagak sok kuat sekarang. Aku sangat tahu bahwa sedari kita masih anak-anak, kau itu adalah orang yang cengeng. Tapi itu kan hanya masa lalu. Aku hanya tidak ingin melihatmu terluka, jadi tetaplah berada di jangkauan pandanganku, bodoh. Iya, jangan marah. Dan pasukan dari Wolfang yang melihat Kokoli dan Stillwater malah saling merayu di tengah-tengah pertarungan pun lantas kesal dan mereka semua maju bersama untuk menyerang. Melihat jumlah mereka sangatlah banyak, Stillwater pun lantas akan membantu Kokoli. Menggunakan skill Splinter Reinforcement, Stillwater mampu menciptakan beberapa klonnya Kokoli, yang mana statnya juga akan sama seperti Kokoli. Hanya saja, klon-klon itu tak mampu memakai skill dan hanya bisa menggunakan serangan normal. Kini, jumlah musuh tidak lagi jadi permasalahan bagi Kokoli, karena dengan klon itu sudah sangat cukup untuk mengatasi mereka. Ditambah lagi, mengatasi mereka semua sudah cukup menggunakan serangan normalnya yang juga memiliki kecepatan serangan yang tinggi. Tembakan panah yang sangat kuat serta sangat cepat bertubi-tubi dilancarkan Kokoli bersama-sama dengan klon-klonnya yang lalu membuat pasukan musuh di hadapan langsung dihabisi semuanya. Di sisi lain,
Squirrel telah menusuk Lingxi, meskipun sebenarnya yang ditusuk itu ternyata hanyalah klonnya. Hanya saja, Squirrel tak akan lagi terjatuh di jebakan yang sama seperti sebelumnya. Menggunakan Negativity Cleanse, ditambah dengan top 10 miliknya, Squirrel pun dapat menghindar dari efek negatif tipuannya Lingxi. Hei, jangan berpikir kau mampu mengalahkanku hanya dengan kecepatanmu itu. Memang benar, aku bukanlah seorang petarung Thief yang murni. Akan tetapi, aku telah menemukan seseorang yang bisa membantu. Dan tiba-tiba, Tilis bersama dengan Glorious Snake muncul bersamaan dan langsung menyerang Squirrel. Pertarungan dengan Squirrel ternyata diserahkan Lingxi kepada Tilis dan Glorious Snake. Squirrel yang melihat bahwa itu bukanlah pertarungan 1 lawan 1 antara dia dengan Lingxi, lantas Squirrel tidak terima. Lingxi pun menjawabnya bahwa ia tak sudi melawan pecundang yang pernah dikalahkan olehnya. Meskipun dirinya juga berpikir bahwa sebenarnya kemampuan Squirrel sudah jauh meningkat dari sebelumnya, namun ia sangatlah yakin bahwa dengan duet antara Glorious Snake dan Tilis, itu sudah sangat cukup untuk menghadapi Squirrel. Tantangan pertarungan dari Squirrel lalu diabaikan begitu saja oleh Lingxi, dan Lingxi pun segera beranjak pergi untuk membantu Little Ryuko. Selain itu, alasan Lingxi tidak melawan Squirrel adalah juga dikarenakan ia tahu bahwa melawannya tidaklah penting. Karena yang terpenting saat ini adalah menjatuhkan Sawyer. Dan dengan begitu, maka kemenangan akan didapatkan. Akan tetapi, tiba-tiba Lingxi dikejutkan oleh suatu hal yang lainnya lagi, yang mana tiba-tiba muncul portal teleportasi lain di dekat tempat itu. Yang ternyata itu adalah orang-orang dari Guild Celestial yang juga merupakan guild aliansinya dari Guild Wolfang. Guildmaster Celestial beserta dengan wakil guildnya juga telah datang di area pertempuran, dan Lingxi pun berpikir bahwa situasi saat ini benar-benar akan menjadi lebih rumit. Kemunculan Guild Celestial di area pertempuran lantas membuat orang-orang dari Guild Nebulos terkejut, dikarenakan mereka merasa bahwa saat ini mereka benar-benar telah dikepung oleh lawan. Meskipun Kokoli dan Stillwater telah memprediksi bahwa mereka akan datang, akan tetapi dengan skala yang seperti ini, tetap saja Nebulos akan kesulitan jika harus menghadapi kedua guild sekaligus. Dan Lingxi ternyata baru mengetahui bahwa Celestial beraliansi dengan Wolfang setelah mendengar perkataan orang-orang dari guildnya. Di sisi lain, pukulan yang sangat kuat dari Sawyer pada akhirnya mampu menghancurkan shieldnya Ryuko. Hal itu dikarenakan masa waktu buff dari Stillwater telah berakhir. Jadi kini ia hanya bisa mengandalkan tangan kosongnya saja untuk menghadapi Sawyer. Lingxi yang melihat Ryuko sedang terdesak lantas berniat maju untuk membantu. Akan tetapi, niatnya itu tiba-tiba dihentikan oleh Dark Feather. Hal itu dikarenakan jika melihat posisi Nebulos saat ini, yang mana sedang diapit oleh dua guild musuh, maka bisa dipastikan Nebulos tak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jadi Dark Feather meminta Lingxi agar menangani Celestial terlebih dahulu, sedangkan dirinya sendiri yang akan mensupport Ryuko. Dari jarak jauh, Dark Feather mulai memberikan tembakan bantuan. Akan tetapi, meskipun tembakannya itu tepat mengenai Sawyer, hal itu belumlah memberikan damage yang berarti bagi Sawyer. Sudah cukup bagimu untuk GG, ucap Dark Feather sembari terus menembaki Sawyer menggunakan pistol ganda. Lingxi yang melihat kemampuan Dark Feather, dirinya pun berpikir bahwa Dark Feather itu memanglah bisa diandalkan. Sedangkan Stillwater dan Kokoli cukuplah terkejut, dikarenakan Dark Feather ternyata adalah player archer yang menggunakan senjata api, yang mana itu adalah sesuatu yang sangatlah langka. Selain itu, Stillwater juga sangatlah takjub melihat kemampuan masing-masing anggota dari tim Shadow, dan ia sangatlah senang karena pada akhirnya bisa melihat secara langsung penampilan mereka. Stillwater lalu memberitahukan Lingxi bahwa apa yang diucapkan Dark Feather adalah benar. Jika memang Celestial bergabung ke pertempuran dan membantu Wolfang, maka dipastikan Nebulos tak akan memiliki kesempatan untuk menang. Jadi Stillwater meminta Lingxi agar dapat memberitahukannya mengenai tindakan selanjutnya. Tujuan Stillwater bertanya seperti itu adalah karena ia ingin tahu cara Lingxi menyelesaikan suatu hal yang tidak terduga seperti saat ini. Karena sejauh ini Stillwater sudah cukup takjub dengan kemampuan bertarung serta kepemimpinannya Lingxi. Lingxi yang menyadari apa maksud dari Stillwater, dirinya pun lantas berbicara terus terang padanya, bahwa untuk kali ini lebih baik ia tak mencoba untuk menganalisa dan menilai kemampuannya.
Karena memimpin pasukan besar dalam medan pertempuran bukanlah sesuatu yang Ling Si kuasai, dan Stillwater sangat jauh lebih baik dalam hal tersebut. Oleh karena itu, Ling Si membuat agar anggota timnya itu tetap dengan jumlah yang sedikit. Namun, tidak peduli bagaimanapun situasi pertempurannya, bagi Ling Si, menilai situasi yang seperti saat ini sangatlah sederhana, yaitu cukup dengan menangkap pemimpinnya untuk menangkap semua anak buahnya. Hanya saja, Ling Si menyadari bahwa saat ini ia belum tahu pasti siapa pemimpin yang sebenarnya, apakah itu dari Wolfang ataukah dari Celestial. Di sisi orang-orang Celestial berada, Falling Well terlihat sedang mempertanyakan tindakan Blue Cloud mengapa saat ini belum juga bergerak untuk membantu Wolfang. Dan ternyata, Blue Cloud berkata bahwa Celestial tidak perlu turun tangan untuk membantu, karena kedatangannya kali ini hanya untuk menonton pertarungannya Wolfang dengan Nebulos. Lagi pula, sejak sebelumnya, Blue Cloud tak pernah mengatakan bahwa ia akan membantu Wolfang. Ia hanya mengatakan pada Fallen Well bahwa ia akan datang. Karena baginya, hanya sekedar memunculkan kedatangan Celestial di tempat pertempuran, itu sudah merupakan bantuan yang lebih dari cukup. Lagi pula, jika dirinya ikut membantu dalam bertarung, maka pertarungan antara Wolfang dengan Nebulos hanyalah menjadi tidak adil. Mendengar perkataan Blue Cloud, Fallen Well sangatlah yakin bahwa itu pasti bukan karena tidak ingin membuat pertempuran menjadi tidak adil, melainkan sebenarnya ia hanya tidak ingin merusak hubungan dengan Nebulos, dan terutama itu dikarenakan si Tiff Ling Si. Fallen Well telah lama memperhatikan Ling Si, bahwa segala yang terjadi saat ini adalah sesuatu yang saling berhubungan dari pencapaiannya sebelumnya. Hanya karena dia seorang, perlahan-lahan ia mulai merubah skema utama yang ada di Heavenland, dan Fallen Well sangatlah penasaran mengenai sejauh mana Ling Si akan terus melangkah. Tiba-tiba muncul Narlo di tempatnya Celestial berada. Dia begitu saja datang dan bertanya pada Blue Cloud apa mereka datang untuk membantu Wolfang dan akan mengeroyok Nebulos dengan jumlah yang mereka miliki. Mengetahui ada orang asing yang datang begitu saja sontak membuat anak buah Celestial marah. Apalagi Narlo sudah seenaknya saja mendekati dan menyebut nama Blue Cloud. Bahkan, begitu pula dengan Fallen Well. Tak peduli dari manapun Narlo berasal, ia langsung menarik pedang dan akan memberinya pelajaran. Hingga tanpa diduga, Blue Cloud lalu menghentikan Fallen Well. "Hei, kuharap kau baik-baik saja. Jangan khawatir, kami tak akan berpihak pada sisi manapun. Sejak kapan kau memiliki hubungan baik dengan Nebulos, Narlo?" Baiklah. Ya, bisa dikatakan bahwa masterku itu dari Nebulos." Blue Cloud pun sontak terkejut dengan master yang Narlo maksud. Sedangkan Fallen Well juga terheran-heran dengan sikap Blue Cloud yang ramah terhadap pria itu. Selain itu, Fallen Well juga merasa bahwa nama Narlo itu seperti tidaklah asing. "Ya, itu benar. Sekarang, aku adalah seseorang yang memiliki master. Jadi jangan seenaknya saja menyentuhku ya," ucap Narlo dengan bangga yang tanpa ia sadari sudah ada Ling Si di belakangnya. "Hei kau, aku sudah mencarimu kemana-mana." Dan Ling Si pun langsung memukul kepalanya Narlo. Ling Si memarahi Narlo karena bisa-bisanya ia pergi berkeliaran di saat yang lainnya sedang sibuk bertarung. Sedangkan Blue Cloud dan Fallen Well yang sudah lama tidak bertemu Ling Si pun mereka lalu menyapanya dan juga mereka menyadari bahwa master yang dimaksud Narlo pasti adalah Ling Si. "Sudah cukup lama ya, Guildmaster Blue Cloud. Aku kesini untuk bertanya, apa niat Celestial mendatangi tempat ini?" "Saudara Ling Si, sebagai aliansinya Wolfang, beberapa hal mungkin berada di luar kendaliku. Akan tetapi, Celestial bukanlah orang yang suka mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain." Meskipun Ling Si merasa aneh atas jawabannya Blue Cloud, namun Ling Si juga merasa lega karena mengetahui Celestial datang untuk tidak bergabung dalam pertarungan. Dan Ling Si berterima kasih kepada Blue Cloud dan pergi kembali ke pertarungan sembari menyeret Narlo agar tidak membuat masalah lagi. "Saudara Blue Cloud, itu..." "Apa nama Narlo itu mengingatkanmu akan sesuatu?" Nama lengkap di kehidupan nyatanya adalah Narlo Delrow. "Ah, Delrow. Apa itu berkaitan dengan klan Delrow? Sebuah klan kuno terkaya di dunia nyata. Aku telah banyak menggelontorkan uang dalam berbagai bisnis yang aku bangun. Dan untuk kedepannya, kita memerlukan investasi mereka untuk mengembangkannya. Sebagai perwakilan dari perusahaan klannya, dia itu sering hadir. Narlo tampaknya adalah laki-laki keturunan Delrow yang termuda.
Oleh karena itu, ia bertindak dengan cara yang sangat tidak terkendali. Aku dengar dia bosan, dan lalu membiarkan Squirrel menyewanya dengan harga yang sangat tinggi. Dan salah satu alasanku beraliansi dengan Wolfang, itu juga dikarenakan statusnya Narlo. Itu benar. Tak ada siapapun yang tahu seberapa besar kekayaan serta sumber daya yang dimiliki klan Delrow. Bahkan ada yang mengatakan mereka mengendalikan keuangan di seluruh dunia. Di atas itu semua, klan itu juga memiliki guild yang berada di bawah naungan nama mereka. Dan itu adalah guild nomor 1, Advent of Thousand Autumns. Dan Narlo itu saat ini telah bersama dengan Lingxi. Di sisi pertarungan, terlihat Little Ryuko masih mampu bertahan dari gempuran serangannya Sawyer dengan dibantu oleh Dark Feather. Ryuko merasa bahwa Sawyer itu tidak hanya kuat dalam pertahanan, melainkan serangannya juga sangatlah kuat. Dan bahkan kekuatannya itu terasa terus semakin kuat dari waktu ke waktu. Dan ada kemungkinan itu adalah kemampuan spesialnya Sawyer. Ryuko pun lantas tidaklah heran bagaimana Sawyer itu menjadi Guildmaster. Apalagi sampai saat ini, Sawyer terlihat belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan kini, sebagai anggota tim dari Shadow, dirinya hanya bisa berpikir bahwa ia tak ingin membuat Lingxi merasa malu. Dan tak selang lama kemudian, Lingxi bersama Narlo juga telah kembali ke pertempuran. Lingxi pun langsung melaporkan pada Stillwater dan Kokoli bahwa Celestial tidak berniat untuk bergabung ke dalam pertarungan, serta kedatangan mereka ke sini hanyalah untuk menonton. Dan dengan begitu, siapa target yang harus dilawan sudah sangatlah jelas. Mendengar hal itu, Stillwater pun sangat yakin bahwa alasan Celestial pasti berhubungan dengan Narlo yang telah meninggalkan Wolfang untuk bergabung dengan Lingxi. Hei, pria besar yang di sana, bukankah kau kesini untukku? Saudara Lingxi! Sekarang, kami telah memastikan siapa pemimpin yang harus kami tangkap. Jangan salahkan kami karena bermain tanpa aturan dan akan mengeroyokmu. Akhirnya muncul juga kau, Lingxi. Kau bahkan juga membawa bala bantuan. Sebagai Armored Giant, dengan ketahananmu terhadap serangan, ini pasti akan menghabiskan ribuan tahun untuk bertarung satu lawan satu. Lagi pula, kau tidak akan keberatan kan jika aku memiliki beberapa orang di sisiku? Apa kau pikir kau mampu mengalahkanku hanya karena kau memiliki bantuan di sisimu? Kau benar-benar telah meremehkanku. Memang, sebenarnya aku tak perlu banyak orang hanya untuk melayanimu. Little Ryuko, Dark Feather, kalian berdua tangani musuh-musuh di sekitar. Jangan biarkan siapapun datang mengganggu kami. Hanya aku dan Narlo sudah sangat cukup untuk menanganinya. Besar mulut juga kau. Aku akan membuatmu merasakan spesial subclass promosiku sebagai Warpath Sword. Meskipun aku belum tahu mengenai batas kemampuanku ini, marilah kita lihat sampai sebatas apa kau mampu menerimanya. Di sisi lain, Little Ryuko sebenarnya merasa berat hati karena disuruh meninggalkan Lingxi dan hanya bersama dengan Narlo. Hal itu dikarenakan ia belum percaya sepenuhnya pada Narlo. Selain itu, pada saat pertarungannya tadi, Ryuko juga mengetahui bahwa kekuatan Sawyer masih akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Jadi dirinya mengajak Dark Feather untuk kembali lagi ke sisinya Lingxi dan membantunya. Akan tetapi, Dark Feather menolak ajakan Ryuko, karena dirinya hanya akan menuruti perintahnya Lingxi. Ternyata Stillwater juga membenarkan penilaian Ryuko terhadap Sawyer. Kemampuan Sawyer yang seperti itu adalah disebabkan oleh pos promosinya sebagai Warpath Sword, yang mana mampu membuatnya semakin kuat seiring berjalannya waktu pertarungan. Ditambah lagi ia memiliki pertahanan yang kuat, yang membuatnya menjadi lebih mudah mengendalikan ritme pertarungan. Meskipun dia lemah terhadap serangan magic, akan tetapi hanya sedikit mage yang sanggup bertahan lama dalam menghadapi tanker seperti dia. Dan Stillwater juga sangat penasaran mengenai cara apa yang akan digunakan Lingxi dalam menghadapinya. Di sisi lain, Sawyer saat ini mulai melancarkan serangan kuatnya pada Lingxi dan Narlo. Mereka berdua pun untuk sementara ini masih terlihat hanya sekedar berlarian sembari menghindar serangannya Sawyer. Narlo yang bingung bagaimana cara untuk menyerang, dikarenakan Sawyer menyerang dengan gila-gilaan. Lingxi pun lalu meminta Narlo agar mengingat apa yang telah Lingxi katakan sebelumnya. Narlo pun masih sangat ingat betul dengan permintaan Lingxi itu. Akan tetapi, ia khawatir jika melakukan hal tersebut,
para musuh di sekitar kemungkinan juga akan mengganggu. Dan Lingxi pun lalu memberitahukan Narlo bahwa masih ada rekan dari Nebulos yang akan menangani mereka, dan memintanya agar percaya bahwa rekan-rekan yang lain sangat bisa diandalkan. Dengan bantuan buff dari Stillwater kepada seluruh anggota yang lain, membuat mereka semua dapat menghentikan semua musuh yang hendak datang untuk membantu Sawyer. Begitu pula dengan duet antara Tilis dan Glorious Knight. Mereka berdua ternyata sudah cukup mampu untuk menyulitkan Deep Red Squirrel agar tidak bisa mendekati Guildmasternya. "Berhentilah bersembunyi jika kau berani!" ucap Sawyer yang kesal karena Lingxi terus-terusan menghindar. Ternyata hal itu sengaja dilakukan Lingxi untuk membuat Sawyer kesal hingga kehilangan akal sehatnya. Dengan begitu, maka kemampuan utamanya Sawyer yang memiliki pertahanan sangatlah kuat, itu akan berbalik menjadi kelemahan terkuatnya. Di kehidupan sebelumnya, Lingxi juga mengetahui bahwa berkat kegilaan Sawyer akan kekuatannya sendiri, membuat ia mengabaikan rekan-rekan timnya, hingga membuat hampir seluruh anggota timnya dilenyapkan oleh guild nomor 1. Namun di kehidupannya kali ini, Lingxi bertekad bahwa ia yang akan menjadi seseorang yang mampu menjatuhkannya. Sebuah serangan yang sangat kuat hampir mengenai Lingxi dan Narlo. Namun, "Sawyer, ini adalah giliran kami yang menyerang." "Akhirnya, kau berhenti juga melarikan diri," ucap Sawyer, yang lalu menggunakan skill Fog Dominion. Lingxi pun menutupi area sekitar menggunakan kabut. Apa kau sedang mencoba mengurangi jarak pandangku? Itu tak akan bekerja padaku. Crushing Swift." Sebuah skill dari Sawyer lalu menimbulkan pusaran angin yang perlahan-lahan mulai menyapu kabut yang Lingxi ciptakan. Dan untuk yang selanjutnya, Lingxi menyerahkan pada Narlo untuk menyerang sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pertarungan sengit antara Lingxi dengan Sawyer lantas membuat semangat Blue Cloud menggebu-gebu untuk melihat bagaimana cara Lingxi untuk mengalahkan lawannya. Seandainya bisa menontonnya lebih dekat, mungkin Blue Cloud akan mendekatinya lagi. Akan tetapi, hal itu tidaklah mungkin. "Kalah? Saudara Blue Cloud, apa kau percaya bahwa Sawyer akan dikalahkan?" Ya, setelah semua yang terjadi, Lingxi memang selalu saja penuh dengan kejutan. Sawyer saat ini masih saja mempertahankan skillnya agar kabut-kabut yang diciptakan Lingxi dapat segera menghilang. Tanpa Sawyer sadari, telah ada Narlo di belakangnya yang tengah mengumpulkan kekuatan guna menyerangnya. Apa yang Master butuhkan adalah efek electrical paralyze dari seranganku. Narlo, dengarkan aku. Menghadapi lawan seperti Sawyer, kita harus bisa menghentikan pergerakannya. Efek paralyze dari seranganmu itu sangatlah cocok untuk itu. Aku perlu kamu memberikan efek paralyze padanya dengan efek yang sangat kuat dan luas. Aku akan menciptakan lingkungan yang ideal agar kau bisa menyerangnya. Sekaranglah waktunya. Kekuatan serangan Narlo sudah sepenuhnya terkumpul. Lingxi, Shadow, sungguh menarik sekali. Di sisi lain, Lingxi yang masih sibuk mengecoh Sawyer. "Hei, apa kau hanya hebat dalam hal bersembunyi? Ini hanyalah sekedar masalah waktu. Seperti yang kau harapkan, ini adalah serangan langsung seperti yang kau pinta." Serangan Narlo telah dilepaskan. "Harap terima pemberian dari kami untukmu ini." Jangan salahkan Mimin karena gantung ya. Soalnya kalian sendiri yang minta cepet-cepet diupdate. Oke, sama-sama kita tunggu lagi untuk update selanjutnya.